Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Prasetyo dari PJJ Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem operasi jaringan dan konfigurasi server pada tugas UTS. Yang pertama itu adalah kelebihan sistem operasi pada jaringan. Yang pertama itu berbagi sumber daya. Sistem operasi jaringan memungkinkan berbagai perangkat dalam jaringan untuk berbagi sumber. Ini sangat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya karena tidak perlu menyediakan sumber daya yang sama untuk setiap perangkat. Yang kedua adalah pemeliharaan dan manajemen yang lebih mudah. Dengan sistem operasi jaringan, pemeliharaan dan manajemen perangkat serta perangkat lunak dapat dilakukan dari satu titik pusat. Yang selanjutnya ada keamanan terpusat. Sistem operasi jaringan menyediakan fitur keamanan yang dikelola secara terpusat untuk memungkinkan administrator jaringan mengatur kebijakan keamanan, akses pengguna, dan memantau aktivitas dengan lebih baik. Yang selanjutnya itu kemampuan untuk diperluas. Nah, menambahkan perangkat baru yang ada dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu operasi jaringan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada kekurangan sistem operasi pada jaringan. Yang pertama itu biaya implementasi dan pemeliharaan. Nah, meskipun berbagi sumber daya dapat mengurangi biaya, implementasi awal sistem operasi jaringan dan pemeliharaannya menggunakan investasi yang sangat cukup besar. Dan selanjutnya ada kerentanan terhadap serangan. Nah, sistem operasi jaringan yang tidak dikonfigurasi atau dikelola dengan baik bisa menjadi target serangan cyber. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan pada server. Nah, kinerja jaringan sangat bergantung nih pada server. Jika server mengalami masalah atau down, seluruh jaringannya bisa terganggu. Nah, selanjutnya ada kompleksitas pengelolaan. Administrasi jaringan harus terampil dalam berbagai aspek teknis, termasuk konfigurasi jaringan, manajemen keamanan, dan pemecahan masalah, yang dapat menjadi tantangan organisasi kecil dengan sumber daya terbatas. Nah, selanjutnya ada pengertian tentang sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada server, serta menyediakan layanan penting bagi aplikasi dan penggunaan yang terhubung ke jaringan. Nah, sistem operasi ini dirancang untuk mendukung kinerja tinggi, stabilitas keamanan, dan kemampuan untuk menangani banyak permintaan secara bersamaan. Contoh sistem operasi server yang populer termasuk Windows Server, Linux seperti Ubuntu Server dan CentOS, dan Unix. Nah, selanjutnya ada file system Linux. Apa sih itu file system Linux? Nah, adalah struktur yang mengatur dan mengelola data di media penyimpanan. Nah, Linux ini mendukung berbagai sistem dengan ekspor sebagai paling umum digunakan karena keandalan dan kinerja yang baik. Selain itu, Linux juga mendukung BTRFS, XFS, dan ZFS yang masing-masing menawarkan fitur khusus seperti snapshot dan manajemen volume yang fleksibel, memungkinkan penyimpanan data yang efisien secara struktur. Nah, selanjutnya itu adalah DNS. Apa sih itu DNS? Nah, DNS atau domain name system, ada sistem yang menghubungkan nama domain yang mudah diingat oleh manusia, seperti www.example.com, dengan alamat IP numerik yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi di jaringan. Dan selanjutnya adalah review 3 jurnal terkait sistem operasi. Jurnal yang pertama itu eh, yang berjudul konfigurasi hosting server menggunakan CMS CMS 7 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran. Yang kedua itu berjudul konfigurasi jaringan komputer menggunakan mikrotik. Nah, yang ketiga itu berjudul implementasi keamanan server domain control active directory domain
service terhadap berbagai threat dan attack. Nah, dari ketiga jurnal itu ada masalah yang diangkat. Nah, jurnal yang pertama itu masalahnya adalah kondisi yang ada di lapangan menunjukkan bahwa jaringan yang digunakan di masing-masing perangkat desa dan SKPD yang ada di pemerintah Kabupaten Pesawaran dibangun atas komponen-komponen yang berbeda. Nah, jurnal kedua adalah kegiatan pelatihan konfigurasi mikrotik sebagai router. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai kemampuan dasar jaringan komputer dan penggunaan mikrotik sebagai router. Nah, jurnal yang ketiga adalah langkah-langkah keamanan yang apa saja yang digunakan untuk mengamankan Active Directory Domain Service, domain controller, dan bagaimana menerapkan metode keamanan terhadap server Active Directory Domain Service, domain controller. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian dari ketiga jurnal tersebut. Nah, jurnal yang pertama itu hasil penelitiannya adalah hosting server menunjukkan CentOS 7 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran memang sangat bermanfaat dalam integrasi data dan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran. Nah, jurnal yang kedua adalah Mikrotik. Ada sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Nah, kegunaan mikrotik sebenarnya tidak lain dan bukan adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal dengan internet. Nah, yang jurnal yang ketiga adalah langkah-langkah pengamanan yang digunakan antara lain adalah update software dan OS, lalu install endpoint security, kemudian rename administrator, kemudian aktifkan auditing, lalu disable remote desktop, lalu perpanjang password polis, lalu aktifkan Windows Firewall, memisahkan administrator dan user biasa, kemudian monitor log DHCP dan DNS. Yang terakhir adalah monitor default group. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.